Ini pujian kami Tuhan. Ini pengagungan kami. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kami tahu kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu
Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawalah
Angkat kedua tanganmu sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali rindukan Dia, katakan sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, yes Lord, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah. Sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ku rasakan. Terima kasih Tuhan, kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Biar kami nikmati kasih-Mu Tuhan, biar kami nikmati hadirat-Mu. Angkat suaramu, sembah Dia, bersyukur Tuhan. Ini saat yang terindah, kami mempersembahkan ucapan syukur kami. Saat yang terindah untuk kami mempersembahkan pujian kami buat semua kebaikan Tuhan, buat semua anugerah Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Oh, Engkau yang memenuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami tenggelam dalam hadirat-Mu. Nikmati Engkau, nikmati kasih-Mu, nikmati indah bersama-Mu. Oh, dalam pelukan-Mu, dalam naungan-Mu, ku rasakan kasih setia.
ya Tuhan. Yes Lord. Di dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu kami rasakan kekudusan-Mu mengalir penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu sama-sama. Rindukan Dia lebih lagi. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sekali lagi katakan saat indah. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Katakan dari hatimu, Kaulah dambaan, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Mari katakan sekali di hadapan Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan saat indah bersama-Mu. Amin. Itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Angkat suara lagi sama-sama katakan saat indah bersama-Mu. Yes, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kami nyatakan dari hati kami, Kaulah dambaan,
Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Angkat suara sekali lagi, katakan saat indah bersamamu. Itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaanku, Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. kami inginkan Engkau ya Tuhan. Lebih dari segalanya. Saat indah bersamamu, oh itu yang selalu ku rindu. Menikmati Rindukan Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dari semua yang ada di dunia. Kami perlu Kau, kami ingin Kau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari segala yang ada, semua yang ku miliki. Ku inginkan Engkau Tuhan, ku ingin hadirat-Mu, oh. Ku ingin bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu, rasakan kasih setia-Mu.
kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah kami. Ini sembah kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, dengan umatnya. Kami datang dengan segenap hati, dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya sekali lagi katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, yes, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, hadiratmu Tuhan memenuhiku, mengalir dalam hati. Angkat tangan
suaramu sembah Dia. Ada kemuliaan Tuhan, ada kemuliaan-Mu penuhi hidupku, penuhi hatiku, penuhi seluruh hidupku. Mari angkat suaramu sembah Dia.
Kami panggil Engkau Raja. Kau Raja Diagungkan dan dipuji. Yes. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Mari berkatakan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Angkat kedua tangan sekali lagi, sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu. Kehendak-Mu. Katakan Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yuk sama-sama katakan, dimuliakan. Dimuliakan. Oh, ditinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja-Ku. Sekali lagi sama-sama katakan, dimuliakan. Dimuliakan. Kau ditinggikan. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja-Mu yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja-Ku. Sama-sama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja-Ku. Sekali lagi panggil namanya. Yesus Tuhan. Kau Raja-Ku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Yang berkuasa. Yesus Tuhan Raja kami. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 60 Minute Worship kali ini membawa tema Sungguh Indah dalam Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami pengalaman jatuh cinta? Pada saat kita merasakan sensasi unik di mana terdapat berbagai perasaan, ada senang, ada cemas,
excited, kemudian ada perasaan terpesona, mungkin juga malu-malu atau mungkin nervous, merasa sangat bersemangat, dan semuanya itu bercampur aduk. Dan yang dahsyat adalah pengalaman jatuh cinta itu mengubah diri kita. Kita seolah-olah hidup dalam dunia yang lain, dunia yang berbeda, yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan optimisme. Sekalipun mungkin dalam realitanya kita sebenarnya mengalami berbagai masalah, misalnya dalam pekerjaan, atau kita punya konflik dalam keluarga kita, atau ada pergumulan-pergumulan yang juga masih belum selesai. Tapi ternyata karena kita mengalami perasaan jatuh cinta itu, kita jadi bisa memandang kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Dengan cara pandang yang lebih baik, yang lebih optimis, yang lebih positif. Luar biasa ya pengalaman jatuh cinta itu. Dan pada saat kita bersama dengan kekasih kita seolah mengalami pengalaman yang magical gitu. Hanya dengan bersamanya saja kita seperti merasa begitu penuh, begitu bahagia, merasa cukup, merasa begitu istimewa. Dan itu seolah-olah cukup untuk segala hal di hidup kita. Nah Bapak Ibu, muncul satu pertanyaan kemudian. Kalau kita punya interaksi dengan manusia yang berdosa saja, kita bisa punya pengalaman yang se-magical itu, seajaib itu, bukankah seharusnya pengalaman kita dalam interaksi kita yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah pencipta langit dan bumi ini seharusnya juga dahsyat dan menakjubkan. Seharusnya juga membawa perubahan dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, Alkitab menyaksikan bahwa bersama dengan Allah, kita sejatinya akan menemukan kepenuhan yang sejati, kepenuhan yang indah, kepenuhan yang sempurna. Bapak Ibu bisa membuka dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Di situ dipaparkan terkait dengan kepenuhan hidup di dalam Kristus. Perikop ini sebenarnya menjelaskan bahwa orang percaya itu mengalami pengalaman batiniah, pengalaman rohaniah yang sejatinya dahsyat dan berhubungan langsung dengan Kristus yang adalah Allah. Ini adalah sebuah pengalaman yang jauh lebih dalam, jauh lebih bermakna dibandingkan hanya tadi pengalaman jatuh cinta bersama dengan manusia yang berdosa. Karena sejatinya kita sedang mengalami sebuah persekutuan, sebuah penyatuan sempurna, sesuatu yang bermakna dan sesuatu yang memuaskan, yang bersama Kristus, yang bersama Allah pencipta. Maka Bapak Ibu, di dalam perikop tersebut, penyatuan dengan Kristus itu dimulai dengan sebuah realita. Bahwa kita manusia sudah menerima Yesus Kristus. Tertulis di ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi Kristus sudah ada di dalam kita dan kita sejatinya juga sudah masuk berada di dalam Kristus. Dan karena kita berada di dalam Kristus, maka ayat 7 menyatakan bahwa hendaknya kamu berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi pengalaman kita tinggal di dalam Kristus akan memampukan kita berakar, bertumbuh, bahkan teguh dan terus bersukacita dalam menghadapi realita kehidupan yang seringkali mungkin gak sesuai sama apa yang kita harapkan. Namun di perikop ini juga disampaikan ada tantangan yang harus kita waspadai bersama. Yaitu diungkapkan di ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Maka artinya
satu hal yang patut kita waspadai pada saat kita berada di dalam Kristus, sehingga kita bisa bertumbuh, berakar, kita bisa menjadi teguh dan bersukacita adalah filsafat dunia atau nilai-nilai, value-value yang dunia tawarkan. Seperti apa sih sesungguhnya filsafat dunia itu? Nilai-nilai yang seperti apa yang bisa mengancam bagaimana kita tetap tinggal di dalam Kristus? Bapak Ibu sekalian, dunia saat ini itu sedang berjalan dalam nilai-nilai yang sangat umum, yang bahkan sudah merasuk dalam berbagai sendi-sendi kehidupan, yang disebut sebagai humanisme sekuler. Apa itu humanisme sekuler? Yaitu sesungguhnya segala sesuatu yang berpusat hanya pada manusia, yang kemudian menjadikan manusia itu pusat dari segala sesuatu, bahkan tujuan dari segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi seolah-olah memisahkan diri dari Allah, dari Sang Pencipta. Padahal tadi di ayat 6 kita melihat bahwa kita ada di dalam Kristus seharusnya. Tetapi filsafat dunia ini membawa kita justru keluar daripada Kristus. Seperti apa contohnya filsafat dunia ini? Saya bisa berikan 2 contoh. Yang pertama adalah pengejaran kepuasan, kesenangan atau kenyamanan atau kebahagiaan yang sifatnya hanya berpusat pada diri kita sendiri. Tujuan utamanya adalah bagaimana saya gitu ya. Misalnya dengan mengejar uang, popularitas, mengejar hubungan-hubungan dan seterusnya. Poinnya adalah bagaimana saya merasa dipuaskan, bagaimana manusia gitu. Sehingga kemudian menjadikan Allah atau Tuhan hanya sebagai alat untuk pemuas kebutuhan, keinginan manusia saja. Yang kedua adalah seringkali manusia terjebak pada perasaan insecure. Perasaan tidak bermakna, merasa tidak berharga, ada kehampaan, ada rasa kurang dalam dirinya. Dan seringkali kemudian manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi perasaan-perasaan hampa itu. Bahkan kadang-kadang cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Melakukan free sex, penipuan, manipulasi, dan seterusnya yang sebenarnya melanggar jelas-jelas kebenaran, tetapi hanya untuk merasa bermakna, hanya untuk merasa utuh, merasa tidak kosong. Sementara sebenarnya Kristus menyatakan bahwa di dalam Dia kita semua itu penuh. Kita baca di ayat 9 dan 10 bagian A. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi sejatinya penyatuan dengan Kristus ini menempatkan kita pada hubungan yang kekal, hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan di dalam Tuhan yang memisahkan kita dari dosa dan memampukan kita, memberi kuasa kepada kita untuk melawan dosa, melawan filsafat-filsafat dunia tadi, sehingga kita tetap ada di dalam Kristus. Maka syukur kepada Allah kalau kita boleh disatukan, menerima Kristus dan kita disatukan menjadi satu di dalam Kristus. Sehingga kita mampu berakar, bertumbuh dan bahkan teguh menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kita punya kemampuan untuk menolak, untuk melawan segala filsafat dunia yang kosong. Dan kita punya kuasa untuk menang melawan dosa. Maka benarlah tema pada hari ini. Sungguh indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sungguh mengucapkan terima kasih untuk semua permohonan doa dan kesaksian dari jawaban doa yang Bapak Ibu sekalian sudah kirimkan kepada kami. Saya akan membacakan kesaksian dari jawaban doa yang sudah dikirimkan kepada kami. Yang pertama, memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Puji nama Tuhan. Kemudian memperoleh keturunan setelah bergumul selama 6 tahun. Luar biasa ya Tuhan kita. Yang ketiga, mengalami jamahan Tuhan sehingga ada ketenangan jiwa
setelah berdoa dan menyembah Tuhan. Sungguh Allah adalah damai sejahtera kita yang sejati. Yang keempat, mendapatkan promosi jabatan dan peningkatan penghasilan di pekerjaan. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama bagi pokok doa yang sudah masuk kepada kami. Yang pertama adalah kesembuhan dan pemulihan dari gangguan kecemasan dan sakit asam lambung. Yang kedua, kerinduan memperoleh pekerjaan sesuai dengan passion. Yang ketiga, kerinduan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Kemudian terlepas dari jerat hutang dan pemulihan rumah tangga, dilepaskan dari ikatan perselingkuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber jawaban. Engkau adalah Tuhan yang mengendalikan dan memegang kehidupan kami. Untuk itu hari ini kami berdoa kepada Tuhan, membawa seluruh pergumulan jemaat-Mu di hadapan Allah. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dengan gangguan kecemasan dan asam lambung. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berjuang, yang bergumul untuk memperoleh pekerjaan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang rindu akan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ingin terlepas dari jerat hutang. Dan kami juga berdoa bagi pemulihan rumah tangga dari ikatan perselingkuhan yang dialami oleh jemaat-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberikan jalan keluar seturut dengan rencana-Mu. Engkau menyatakan kemurahan kasih karunia-Mu atas setiap jemaat-Mu. Dan kami percaya bahwa saat kami berdoa berseru, maka kami mendapatkan, kami menerima jawaban doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih karunia penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan tuntunan yang senantiasa tersedia daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, pada saat Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih karena sudah menyaksikan 60 Minute Worship, dan kita akan berjumpa dalam 60 Minute Worship berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.